tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya, tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair, ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya, dari seharusnya. Ini magang loh, kita ingatkan. Ya, kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami, ya, ada Wamen, ada Sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yasirli. Prof. Yasirli, bagaimana kabarnya? Kabar baik, Mbak Suwanti. Gimana kabarnya? Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini, gitu ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara, kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin? Jadi kami di Kemenaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Ya, selama ini di balai-balai kita, ya, total itu ada 33 balai. Ya, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi, D1, D2, D3, dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat, gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya, kuotanya. Ya, ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suwanti baru launching itu belum begitu masif, gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang, ya. Kuotanya 100, yang mendaftar lebih dari kuotanya 100.000, yang daftar lebih dari 400.000. 4 kali lipatnya, 4 kali lipat, Prof. Lebih. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching. Ya, kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola, dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah, gitu ya. Tapi untuk ini kan berupa pelatihan, begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa? Ya,
Jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on, terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan, ada yang 4 bulan. Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on, intensif gitu ya. Mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai. Nah, fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku, ya, tentu kemudian modul-modul pelatihan, dan kita juga berikan asuransi, ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat, ya. Dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan. Ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya. Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof Men ya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan. Dalam dan luar negeri. Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof Men ya. Kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof ya, untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof yang mendaftar. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun? Jadi satu hal memang mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja real dan seterusnya gitu ya. Jadi ini memang 2 program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja gitu ya. Targetnya berbeda gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus ya. Jadi kami kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa ya, dari pemagangnya dan perusahaan dan juga. dari perusahaan. Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah. Serba transparan dan terbuka. Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya dari seharusnya, ini magang loh, kita ingatkan. Ya, kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada Wamen, ada Sekjen untuk melakukan peninjauan langsung, dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respons dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang.
baru berjalan 3 bulan, mereka sudah merekrut 13 orang. Oke, dari 40. Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan kami ambil, ya buat apa kami sudah melatih sekian lama? Gitu. Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan, mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya. Jadi 100.000 itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya, kalau perusahaan tersebut butuh pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang. Oke. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya untuk program magang nasional ini, Prof Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya? Dan memang ternyata ya digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Suwanti ya. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman ayo kolaborasi dong sesama perusahaan, kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing. Jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi. Karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama. Ya, perusahaan ya dan pemerintah. Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 nggak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri. Ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini? Selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya, Prof ya. Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu. Tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Dan kita juga sama tadi. Ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya. Ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk bisa dipakai dan pegangan gitu ya, dan diakui oleh industri. Masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas misalnya. Belakangan juga kan
ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof? Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suwanti. Oke. Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability. Bukan tidak bisa, tapi berbeda. Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa, di mana kami bisa mendapatkan, ya mereka kan tentu berhak juga, mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan. Disinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, 1 kotak, ya yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri, kosong, ya Mbak Suwanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya disabilitas atau difabel vokasi. Ya, kita akan bangun. Jadi memang secara khusus begitu ya para pesertanya. Ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah. Akan berfokus di bidang tertentu nggak sih? Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini 3 fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka. Betul. Saya melihat postingan Prof Men begitu ya ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Karena sebelumnya podcast Antara juga pernah mengundang Prof. Barista Down syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara? Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Ya, manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, teman-teman gitu ya, yang Down syndrome ini untuk pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suwanti, ya amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan, gitu ya. Dan teman-teman difabel, ya, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif ya. Betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenaga kerjaan ini, Prof Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenaga kerjaan secara umum begitu ya,
pasar kerja di tanah air, boleh nih ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025 laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif alias meningkat begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya? Agak sulit gitu ya kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof Men terkait hal ini? Ya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%. Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua tentu basis data, gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74, gitu ya. Data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada. Tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah. Ya. Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri begitu, lulusan S2, kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof Men gitu ya? Karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof Men? Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil program studi S2, S3 ya mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5,5 tahun saya di Amerika, tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita
ya kita bisa create juga nanti dengan LPDP begitu ya. Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya. Dan 58%. 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal? Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Kalau kita bagi, yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan. Dikasih contoh Prof seperti Iya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu ya, pekerja platform. Tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800, sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Dan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain, itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan. Artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakan begitu ya Prof Men ya. Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama Mbak Suwanti gitu ya. Di beberapa research kita lihat di India ya, di Malaysia, di mana
gitu ya. Itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara 1 dan 2. Daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, begitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah, ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak. Pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan. Jaminan perlindungan kepada mereka. Khususnya. Prof Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenaga kerjaan di tanah air. Mungkin Prof Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof Menteri seperti apa? Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada 3 bekal yang harus disiapkan. Yaitu yang Prof. pertama kompetensi teknis, ya, technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya, kompetensi soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills, gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan. Ya, ada disrupsi terkait dengan green jobs macam-macam. Disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu 3 itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya. Lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin ya insya Allah ke depan akan lebih baik kita. Penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenaga kerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update ketenaga kerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof Yasirli. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Yuk, makasih. Terima kasih. Stand by. On the record.